Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat UUD semua, perkenalkan nama saya Tuti Alawiyah dengan NIM 2209824 kelas 3B, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Pendidikan Indonesia Kampus di Purwakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita fabel. Selamat menyaksikan. Gajah yang baik hati. Pada suatu hari, di sebuah hutan yang lebat, cuacanya sangat terik. Tempat tinggal si kancil, gajah, dan hewan lainnya itu seakan terbakar karena teriknya matahari. Tak lama, terlihat si kancil sedang berjalan di dalam hutan sambil bernyanyi. Aku kancil yang pandai, yang pandai, yang pandai. Aku kancil yang cerdik, yang cerdik, yang cerdik. Cuaca hari ini panas sekali. Si kancil pun merasa kehausan dan terus berjalan untuk mencari air. Di tengah perjalanan, si kancil melihat kolam air yang sangat jernih, dan ia terus berjalan mendekati kolam tersebut. Wah, kolam ini jernih sekali dan terlihat sangat segar. Tanpa berpikir panjang, kancil langsung terjun ke dalam kolam air tersebut. Tindakan kancil ini sangatlah ceroboh. Ia tidak berpikir bagaimana cara untuk naik kembali ke atas. Beberapa kali si kancil mencoba untuk memanjat, tetapi ia tidak bisa karena kolam cukup dalam. Si kancil tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa berteriak meminta tolong. Tolong, tolong, tolong aku. Ternyata di waktu yang sama, gajah sedang berjalan di sekitaran kolam, dan ia mendengar teriakan dari arah kolam air tersebut. Tolong, tolong, tolong. Hah? Suara siapa itu? Ungkap gajah penasaran. Teriakan si kancil ternyata terdengar oleh si gajah. Tolong, tolong. Tolong, tolong. Tanpa berpikir panjang, gajah pun pergi menghampiri kolam. Hei, siapa yang ada di kolam itu? Ini aku, gajah, si kancil, sahabatmu. Gajah terdiam dan tidak menjawab perkataan kancil. Kancil merasa sangat khawatir karena gajah tidak menjawabnya. Kancil pun terdiam sesaat untuk mencari akal agar gajah mau menolongnya. Akhirnya, kancil mendapatkan ide agar gajah mau menolongnya. Tolong, gajah, aku sedang menangkap ikan dan akan mengangkatnya. Yang benar, kancil. Benar, benar, gajah. Aku mendapatkan ikan yang sangat besar. Mendengar perkataan kancil, gajah berpikir sejenak. Bisa saja aku turun ke bawah dengan mudah, tetapi bagaimana jika naiknya nanti? Lalu, gajah menghampiri kancil seraya berkata, Kau mau memanfaatkanku ya, Cil? Kau akan menipuku untuk kepentingan dan keselamatanmu. tanya gajah. Kau pasti berbohong lagi, kan, Cil? Kancil hanya terdiam mendengar gajah. Sesekali kamu harus diberi pelajaran. Kata gajah sambil meninggalkan tempat itu.
Kancil kembali berteriak meminta gajah untuk menolongnya. Tolong, tolong aku gajah. Teriak Kancil. Gajah tidak mendengarkan teriakan si Kancil. Kancil pun mulai putus asa. Semakin lama berada di tempat itu, Kancil mulai merasa kedinginan. Hingga menjelang sore, tidak ada seekor pun binatang yang mendengar teriakannya. Aduh, gawat, aku benar-benar akan kaku di tempat ini. Si Kancil berpikir apakah ini karma karena dia sering menjahili teman-temannya. Renung Kancil. Tak lama kemudian, tiba-tiba gajah muncul kembali. Kancil kembali berteriak dan minta tolong pada gajah. Tolong aku gajah, aku berjanji tidak akan dia lagi. Janji? Iya gajah, aku berjanji. Sekarang kamu sudah sadar kan Kancil, dan tidak akan menipu, jahil, iseng, dan merugikan binatang yang lain. Benar gajah, aku benar-benar tidak akan melakukan kejahilan lagi. Setelah mendengar janji si Kancil, akhirnya gajah mau menolongnya. Tunggu Kancil, aku akan lewat batu itu untuk menolongmu. Setelah sampai di batu, gajah menjulurkan belalainya yang panjang untuk menolong dengan menangkap Kancil dan mengangkatnya ke atas batu. Terima kasih gajah, saya tidak akan melupakan kebaikanmu ini. Sejak saat itu, Kancil menjadi binatang yang sangat baik. Ia tidak lagi berbuat iseng seperti yang pernah ia lakukan pada binatang yang lain dulu. Pesan moralnya, berhati-hatilah agar dapat selamat dari mara bahaya. Dengan berhati-hati, seseorang juga dapat menyelamatkan orang di sekitarnya. Jangan pernah berbuat jahil atau berbohong jika tidak ingin dijahili dan dibohongi, agar orang lain mau percaya dan mau menolong kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.